Kelima, Dani harus membuang rasa egois dan membuka hati untuk Maya Estianty demi kesembuhan putranya. Satu lagi, please. Satu lagi. Ya itu mau nggak mau harus seperti itu ya karena kita sama-sama ingin melewati masa-masa sulit ini. Tentunya kita sebagai kedua orang tua harus terus berada di belakangnya ya. Aki J sudah mulai belajar jalan. Bagaimana Dani Maya siapkan mental Aki J? Tentunya kita sebagai kedua orang tua harus terus berada di belakangnya ya. Masuk gak tadi? Masuk ya. Diulangin. Menjalani kehamilan tanpa didampingi suami, benarkah rumah tangga Ayu Ting Ting diterpa gosip tidak sedap? Kita pecahin jalan tengahnya, saya di sini, dia di sana. Lantas seperti apa histerisnya fans fanatik Fatin Shidqia? Tentunya kita sebagai kedua orang tua harus terus berada di belakangnya ya. "16 hari sudah, Aki J, si putra bungsu Ahmad Dhani, berada dalam masa perawatan pasca tabrakan maut di Tol Jagorawi. Setelah menjalani 6 kali operasi, Aki J tampak sudah membaik. Beberapa hari lalu, ia sudah bisa memetik gitar di tempat tidurnya. Iya. Dingin dulu ya. Aki J juga sudah mulai berlatih berjalan. Nah, lama tuh. Tahan dulu sebentar. Darah itu kan semua. Kaki kan? Iya. Tahan sebentar, bisa nggak? Ya, duduk lagi pelan-pelan. Kalau dibandingin lama-lama begini saya. Ya. Jangan duduk dari itu. Iya, tapi gini. Mana yang sakit? Tulang punggung sini. Jangan digigit terus, jadi kamu lama-lama harus digigit. Paksa gigit dulu. Lama-lama gini. Tapi buat apa? Lebih kamu ngerasa kamu tahu. Udah nggak sakit. Kalau digituin nggak rasa sakit, enggak. Sebagai seorang ayah dan yang mengasuh Aki J selama ini, Ahmad Dhani lah yang pertama-tama merasakan beban paling berat. Berikut 5 beban yang harus dipikul Ahmad Dhani. Yang pertama, Dhani harus merogoh kocek dalam-dalam untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan anak-anak korban. Kita akan segera bentuk, kita akan segera rilis, kita akan segera jumpa pers untuk terbentuknya yayasan yang bernama AQJ. Yang awal ya kita mengurusi korban-korban dari kecelakaan tragis ini. Yang kedua, Dhani harus menanggung pengobatan Aki J yang tentu saja membutuhkan biaya yang sangat besar. Padahal selama 16 hari mendampingi Aki J, dipastikan jadwal show Ahmad Dhani terpaksa dibatalkan. Iya, banyak yang tertunda ya. Rekaman-rekaman, video-video yang akan dirilis itu mundur semua. Terus beberapa show juga batal.
ini teguran keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, Dhani juga dituntut untuk menjamin biaya pengobatan para korban luka-luka. Ini buat Ahmad Dhani besar. Pembiayaan ini buat saya pribadi itu besar. Cukup besar saya menanggungnya gitu. Keempat, Dhani harus memikul tanggung jawab besar untuk menjelaskan kasus tragedi tabrakan maut kepada Aki J yang notabene aktor utama dalam kecelakaan tersebut. Dia persiapannya saya kasih siraman rohani dulu pertama ya, karena selama ini kan saya nggak pernah memberikan siraman rohani. Selama ini saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang bersifat dalam ya. Tapi kali ini karena memang apa yang dialami dulu itu besar, sehingga dia butuh isian juga besar juga sebelum dia menerima berita ini, berita yang sesungguhnya. Kelima, Dhani harus membuang rasa egois dan membuka hati untuk Maya Estianti demi kesembuhan putranya. Satu lagi, please. Satu lagi. Ya itu mau nggak mau harus seperti itu ya, karena kita sama-sama ingin dulu melewati masa-masa sulit ini. Tentunya kita sebagai kedua orang tua harus terus berada di belakangnya ya. Perlahan namun pasti, Dul mulai memperlihatkan perkembangan kesehatan yang menjanjikan. Sementara itu, Ayu Ting Ting justru semakin terbenam dalam penderitaan batinnya. Saat kehamilannya semakin tua, saat itu pula Angie sang suami tak ada di sisinya. Lalu kemanakah Angie? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Kita pecahin jalan tengahnya aja. Saya di sini, dia di sana. Kita nggak tahu jodoh maut, rezeki kita nggak ada yang tahu ya. Tragis, benar-benar tragis. Kemesraan yang dirasakan Ayu Ting Ting selama pacaran dengan Angie ternyata sama sekali tak berlanjut ke dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan inilah faktanya. Setelah menjalankan akad nikah, Ayu Ting Ting justru ditinggal sendiri. Angie tak jelas di mana rimbanya. Di rumah orang tuanya, Ayu menjalani hari-hari membesarkan kandungannya seorang diri. Selamat datang di rumah saya tercinta. Nah pemirsa, saya biasanya kalau di sini nonton TV, terus atau enggak nih tidurannya tempat bangku saya di sini. Biasanya sih saya suka bikin susu sih pemirsa. Mau lihat saya bikin susu kayak gimana? Saya kasih tau nggak ya susunya apa? Susu kuda liar. Sini pemirsa, masuk ikutin saya. Nah terus, ini biasanya nih kalau saya nih pemirsa, karena saya tuh ngikutin banget cara-caranya ibu gitu ya kalau hamil dulu gitu. Kalau di kampung saya dulu tuh harus sering makan kacang hijau kayak gitu. Terus air rebusan kacang hijau supaya nanti rambut anaknya gembel, tebel gitu. Terus ada bubur sumsum juga supaya buat muatin tulang-tulang kita katanya sih. Tahu nyambungnya dari mana, ikutin aja deh orang tua zaman dulu ya. Nih bubur kacang hijaunya ada di sini. Bubur sumsum. Nah pemirsa nih, saya juga bisa bikin susu mah tugas saya setiap hari, gampang. Nih pemirsa, susunya cukup dengan 3 sendok saja. Saya minum ya sehari 2 kali bisa. Nah ini ada gulanya dipakainya dikit aja, nggak boleh banyak-banyak. Nah pemirsa, ini kayaknya susunya udah mulai dingin. Coba saya keluarin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saat dirinya membutuhkan dampingan Angie, sang suami justru tak terlihat menemaninya. Kesendirian Ayu yang sedang berbadan 2 jelas menimbulkan berbagai pertanyaan.
Yang pertama, di manakah Angie berada? Benarkah rumah tangga Ayu Angie sedang tidak harmonis? Pasalnya, bahkan saat Lebaran yang lalu, Angie juga